Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mami Mardatila Imamah, selaku sekretaris dari Unit Dagang Brownies Salak. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota maupun ketua dari UD Brownies Salak. Yang pertama yaitu ada Siti Nuridayanti Rahman sebagai owner of Brownies Salak. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Vita Mami Mardatila Imamah selaku sekretaris. Yang ketiga yaitu ada Zatra Kulo sebagai staf produksi. Yang keempat yaitu ada Eva Nurhayati sebagai staf pemasaran, dan yang kelima yaitu ada Riana sebagai staf pengadaan bahan baku. Baik, langsung saja saya serahkan kepada owner of Brownies Salak yaitu Siti Nuridayanti Rahman untuk memaparkan materinya. Kepada Siti Nuridayanti Rahman, saya persilakan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Vita Mami selaku sekretaris saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya untuk mendirikan usaha Brownies Salak ini. Jadi saya merupakan seseorang yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan. Jadi saya melihat keadaan yang ada di Kabupaten Bangkalan ini tentunya. Jadi Kabupaten Bangkalan ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian. Salah satunya di bidang pangan ataupun hortikultura. Nah, di bagian hortikultura, yaitu di buahnya, salah satu yang menjadi ikon dari Kabupaten Bangkalan adalah buah salaknya itu sendiri. Jadi buah salak yang ada di Kabupaten Bangkalan ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Jadi ini yang menjadi potensi yang sangat besar untuk kita bisa kembangkan. Tetapi adanya potensi tersebut ternyata terdapat problem. Problemnya tersebut ketika para petani sudah melakukan pemanenan terhadap buah salak, ternyata buah salak ini dijual dengan harga yang sangat rendah. Sehingga ini membuat para petani kecewa dan juga ada yang tidak mau untuk mengembangkan kegiatan pertanian di buah salak ini lagi. Oleh karena itu, saya berinisiatif dan tim saya juga berinisiatif untuk mengolah buah salak tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah produk yang enak dan tentunya disukai oleh generasi milenial tentunya. Nah, di sini kami mencoba untuk menginovasikan buah salak tersebut untuk dijadikan sebagai brownies salak. Nah, oleh karena itu, dalam pembuatan brownies salak ini, kami juga menyusun sebuah visi dan misi. Next. Jadi di sini visi dan misi yang kami keluarkan dalam usaha Brownies Salak yang pertama meningkatkan dari harga jual buah salak yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. Kemudian visi yang kedua yaitu meningkatkan nilai tambah dari buah salak yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dan visi yang ketiga yaitu mengembangkan strategi pemasaran dari produk Brownies Salak tersebut. Dan dengan adanya visi yang ada, kami juga menciptakan sebuah misi. Yang pertama yaitu menghasilkan produk Brownies Salak yang berkualitas tinggi, dan misi yang terakhir yaitu menjadi pusat oleh-oleh khas Kabupaten Bangkalan. Nah, itu merupakan visi misi yang telah kami rencanakan untuk dalam pengembangan usaha Brownies Salak ini. Nah, mengenai wilayah pemasaran, target, dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh tim saya. Kepada tim saya atau kepada Bapak Sadran, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan wilayah pemasaran. Nah, pangsa pasar yang ditargetkan ialah sekitar wilayah Bangkalan. Mengingat Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu sentra produksi salak yang ada di Madura. Perusahaan akan menjalin kerjasama dengan pemilik toko kue dan juga mendistribusikannya melalui tempat-tempat wisata yang ada di Bangkalan agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus bisa dijadikan ikon dari kota Bangkalan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentation, targeting, dan positioning. Di mana segmentasi dari konsumen Brownies Salak ini kita menargetkan konsumen yang berdomisili di wilayah Bangkalan. Dan untuk targeting, di sini ada 4. Yang pertama ada geografik, demografik, sosioekonomik, dan fisiografik. Untuk geografik di sini ada area, di mana area yang kita targetkan ialah Bangkalan, utamanya di Bangkalan Kota, tepatnya di Jalan Trunojoyo, Pajagan, Kecamatan Bangkalan. Untuk targeting selanjutnya yaitu demografik, di mana demografik ini kita menargetkan ke konsumen yang berusia antara 2 sampai 50 tahun, yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki gaya hidup sederhana maupun mewah. Dan pendapatannya yaitu kurang lebih 2 juta per bulan. Sedangkan untuk yang sosioekonomik, kita menargetkan di semua tingkat pendidikan, baik dari TK hingga perguruan tinggi, dan untuk semua kalangan pekerja, seperti itu. Sedangkan untuk yang fisiografik, kita menargetkan kepada konsumen yang memiliki gaya hidup praktis dan juga suka mengonsumsi berbagai macam olahan kue.
Untuk positioning, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa Brolak ini akan diharapkan untuk menjadi ikon dari Kota Bangkalan, sehingga bagi masyarakat luar yang ingin berkunjung ke Bangkalan itu bisa langsung membeli Brolak sebagai oleh-oleh dari khas Bangkalan, seperti itu. Next, di sini alur pembuatan produk, di mana alur pembuatan produk itu ada 8. Untuk bahan-bahannya ialah ada tepung terigu, buah salak, gula pasir, telur, mentega, coklat bubuk, baking powder, dan minyak sayur. Langkah yang pertama ialah menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, membersihkan daging buah salak. Setelah itu, mengocok telur hingga mengembang, kemudian dicampur tepung terigu dan baking powder. Setelah itu, mencampur adonan dengan salak serta bubuk coklat hingga merata. Selanjutnya, menuang adonan ke dalam loyang lalu dikukus selama 20 menit menggunakan steamer. Selanjutnya, angkat dan dinginkan brownies salak. Setelah itu, kita kemas menggunakan kardus. Setelah itu, kita pasarkan produk brownies salak tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Vita Mami. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait organisasi dan sumber daya manusia. Secara umum, ada profil usaha, nama perusahaan yaitu Brownies Salak, nama pemilik Siti Nuridayanti Rahman, alamat kantor di Jalan Raya Lebak nomor 80 Arusbaya Bangkalan, tempat usaha Jalan Purnojoyo nomor 41 Pejagan Kabupaten Bangkalan. Bentuk badan hukum yaitu unit dagang dan tahun berdirinya yaitu pada tahun 2021. Nah, terkait perizinan yaitu ada beberapa jenis perizinan, diantaranya yaitu yang pertama ada BPOM, yang kedua ada surat izin tempat usaha, yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan, yang keempat ada nomor pokok wajib pajak, dan yang kelima ada akte pendirian. Nah, terkait biaya dalam mengurus surat perizinan itu di BPOM itu sebesar 7 juta rupiah. Nah, sedangkan di surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak itu biayanya gratis karena sudah difasilitasi oleh pemerintah. Sedangkan akte pendirian sebesar Rp800.000. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis pengembangan sumber daya manusia. Nah, dalam pengembangan soft skill dari karyawan perusahaan bisa dengan memberikan pelatihan soft skill yang nantinya akan diberikan materi, misalnya mengenai kepemimpinan atau mengadakan kegiatan outbound beberapa bulan sekali. Gunanya itu untuk meningkatkan kerjasama serta melatih kemampuan dalam memimpin maupun berpikir secara cepat dan kritis. Selain itu juga dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang aktif maupun memperoleh prestasi khusus. Hal ini bertujuan untuk memotivasi karyawan agar lebih giat lagi dalam bekerja dan menjadi salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nah, terkait aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibu Eva Nurhayati. Kepada Ibu Eva Nurhayati saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Untuk total dari sumber pembiayaan bisnis ini yaitu sebesar Rp18.500.000. Ini berasal dari investasi aset dan investasi praproduksi, di mana porsi dari investasi fixed aset yaitu sebesar 64,86% yang berasal dari modal sendiri, dan investasi praproduksi yaitu sebesar 35,14% yang berasal dari pinjaman. Kemudian untuk laba per tahunnya, untuk tahun pertama yaitu sebesar Rp1.807.000. Untuk tahun kedua yaitu sebesar Rp8.980.000. Untuk tahun ketiga yaitu sebesar Rp19.537.500. Untuk tahun keempat yaitu sebesar Rp28.709.167. Dan untuk tahun yang kelima yaitu sebesar Rp43.976.667. Nah, dari nilai feasibility usaha diketahui bahwa nilai NPV yaitu sebesar 6.216 yang lebih besar daripada 0, sehingga usaha ini layak atau feasible untuk dilaksanakan. Selanjutnya untuk nilai IRR atau internal rate of return yaitu sebesar 0,11 atau 11%, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak atau feasible untuk dilaksanakan karena nilai IRR-nya lebih besar daripada 10%. Untuk nilai B per C rasio, yaitu sebesar 1, yang mana nilai tersebut lebih besar daripada 0, sehingga usaha ini juga layak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk nilai dari payback period atau PBP, diketahui bahwa sebesar 7 tahun, maka bahwa investasi yang tertanam dapat kembali dalam jangka waktu 7 tahun. Dan untuk nilai BEP per unitnya, yaitu sebesar 5.481, dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini dapat mencapai titik impas pada produksi ke 5.481,54. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Nah, bagi perusahaan mitra, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada perusahaan kami?
Jika memang ada, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Marta Kusuma dari Mitra Investasi atau Investor. Di sini saya ingin bertanya, jika saya bersedia berinvestasi di perusahaan Anda, bagaimana perusahaan Anda akan menggunakan atau memanfaatkan dana atau uang investasi yang diberikan? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Jika perusahaan Anda berinvestasi ke perusahaan kami, tentunya perusahaan kami akan memanfaatkan uang investasi tersebut untuk dijadikan sebagai tujuan atau kebutuhan jangka panjang. Sementara untuk kebutuhan yang lain, investasi ditujukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang mendesak, misalnya sebagai anggaran belanja dan sebagainya. Selain itu, perusahaan kami akan meningkatkan peralatan usaha, menambah karyawan, dan juga melakukan ekspansi pada usahanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada perusahaan kami? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu dari Dinas Kesehatan. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan dari brownies salak ini untuk memastikan bahwa brownies salak yang diproduksi sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Wisnu. Nah, ya, brownies salak ini meski asing di lidah masyarakat, tapi brownies salak dijamin memiliki kandungan gizi vitamin C, nah, serta dan fitonutrien dalam buah salak, berpotensi membantu program diet. Mungkin dari saya, dan terima kasih. Baik, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari perusahaan mitra kepada perusahaan kami. Saya persilakan. Perkenalkan, saya Arifatul Ainuriza dari Petani Salak. Jika mau bersedia masuk salak sejumlah yang diterima, mungkin feedbacknya apa yang kami dapat dari perusahaan Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya menjawab ya. Feedback yang Anda dapatkan yaitu perusahaan kami akan menyediakan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan untuk menunjang pertumbuhan tanaman salak. Selain itu juga memberikan bimbingan teknis dan budidaya hingga pasca panen dan memberikan jaminan kepastian pasar kepada Anda. Tentunya feedback dari keseluruhan yang diberikan oleh perusahaan kami mengenai ketentuan spesifiknya bisa disepakati terlebih dahulu dengan kedua belah pihak. Sehingga di sini nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari perusahaan mitra terkait apa saja sih yang ingin ditanyakan kepada perusahaan kami? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pertanian, Afifatul Mufida. Ini saya ingin bertanya bagaimana perusahaan Anda memberikan kontribusi kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kembali dari Ibu Afi selaku anggota dari Dinas Pertanian. Jadi kontribusi yang akan kami berikan kepada masyarakat, yang pertama kami akan mengambil buah salak yang merupakan produk utama dalam pembuatan brownies salak ini diambil dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jadi kami tidak memasuk dari daerah lain. Kemudian kami juga mengambil para tenaga kerja itu dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jadi itu merupakan dampak positif, terdapat lapangan pekerjaan, jadi sangat membantu kepada masyarakat. Selain itu kami juga mengelola limbah yang dikeluarkan dari adanya proses pembuatan brownies salak tersebut. Jadi kami tidak membuang secara sembarangan. Jadi itu akan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar. Seperti itu, Ibu Afi. Nah, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi nih kepada perusahaan kami dari kelompok mitra. Saya persilakan. Baik, dari saya, perkenalkan, saya Cica Sinestari dari pihak Mitra Perbankan. Di sini saya mau bertanya kepada perusahaan UD Brownies Salak. Jika perusahaan menjadi nasabah kami, bagaimana perusahaan bisa mengembalikan pinjamannya dan bagaimana jika perusahaan mengalami kebangkrutan pada suatu saat? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Yang pastinya dengan cara mengatur keuangan dengan baik. Mengatur yang mana nantinya akan kembali lagi ke modal dan mana yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut. Kami juga terus melakukan inovasi dan promosi kepada para masyarakat agar nantinya profit dari perusahaan kami setiap tahunnya akan terus meningkat sehingga pinjaman tersebut dapat cepat terlunasi. Kami juga memberikan sebuah jaminan yaitu berupa BPKB mobil jika nantinya kami mengalami suatu kebangkrutan seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan lagi kepada perusahaan kami? Dari Mitra Investasi sudah cukup. Dari Mitra Perbankan sudah cukup. Baik, jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaan kepada perusahaan kami, terima kasih atas semua pertanyaan dari para mitra kepada perusahaan kami. Dan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Semoga kita dapat bermitra dengan baik ke depannya. Cukup dari saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.